Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ustazah doakan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah pada pembelajaran BTQ Tahsin Tilawah. Kali ini kita akan mempelajari materi hukum-hukum tajwid. Yuk kita simak bersama-sama. Hukum-hukum tajwid berikut teknik pengucapannya atau ahkamu tajwid wa kaifiyatun nutqi biha. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hukum gunnah. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan mempelajari dulu definisi gunnah dari segi bahasa, istilah, dan juga kita akan mempelajari huruf-hurufnya ya. Jadi gunnah itu dari segi bahasa adalah at-tarannum. At-tarannum itu adalah nyanyian, suara yang merdu yang keluar dari rongga hidung. Nah, kemudian dari segi istilah, gunnah adalah suara yang merdu terbentuk dari huruf nun dan mim ya. Makanya hurufnya itu adalah, kalau secara khusus ya, huruf gunnah itu adalah mim bertasydid dan nun bertasydid. Sedangkan secara umum yaitu nun sakinah ya, nun sakinah. Tahu kan nun sakinah? Nun yang sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf selain yang 8. Ada yang masih ingat huruf yang 8 itu apa saja? Nah, huruf yang 8 itu adalah huruf idhar ya. Kemudian huruf idgham bila gunnah ya. Masih ingat huruf idhar itu apa saja? Ya, benar ya. A, ha, a, ha, gha, kha. Nah, kemudian dua lagi itu huruf idgham bila gunnah, yaitu huruf lam dan ro. Jadi total hurufnya ada 8 ya. Kemudian huruf gunnah ini adalah mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Nah, anak soleh-solehah, sekarang kita akan mempelajari tentang kesempurnaan dan metode baca gunnah. Yang pertama, kesempurnaan gunnah. Yang pertama adalah harus melibatkan rongga hidung. Kenapa? Karena makhraj huruf yang berkaidah tersebut ya, maksudnya gunnah itu keluar dari rongga hidung. Masih ingat rongga hidung itu apa bahasa Arabnya? Ya, benar ya, al-khayshum ya. Kemudian yang kedua, menyempurnakan tasydid ya. Jadi harus menyempurnakan tasydid dulu pada huruf gunnah yang mana? Ya, yang pada mim bertasydid dan nun bertasydid ya. Jadi harus disempurnakan dulu tasydidnya ya. Kemudian yang ketiga, menahan bacaan gunnah selama 2 harokat ya. Menahan bacaan gunnah selama 2 harokat ya. Perlu diingat, 1 harokat sama dengan 1 kali pengucapan huruf. Sekarang simak kaidah gunnah ya, yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Atfal ya. Wa ghanna miman thumma nunan shuddida wa sammi kulla harfi ghannatin bada. Artinya, dan gunnahkanlah mim dan nun yang bertasydid dan namailah masing-masing huruf gunnah dengan jelas. Nah, anak hebat, selanjutnya kita akan mempelajari metode baca gunnah dengan cara TKI. Apa itu TKI? TKI adalah 3 ketukan irama. Silahkan perhatikan contoh berikut ya. Jadi di sini ada tulisan
huruf inna ya, alif dengan nun bertasydid, kemudian ain, kemudian mim bertasydid. Nah, di sini ada cara bacanya ya untuk ketukannya, jadi TKI, 3 ketukan irama ya. Nah, soleh-solehah boleh menghitungnya dengan jari ya, misalnya 1, 2, 3, atau dengan mengetuk ya, tek 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 seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa ya, tidak perlu menghitung ataupun mengetuk-ngetuk ya, tinggal pakai feeling saja ya. Perhatikan dan ikuti ya. Inna, inna, kemudian amma, amma ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada nun bertasydid, jangan seperti ini misalnya inna atau amma, tapi harus ditahan 3 ketukan ya, 3 ketukan irama. Jadi ketukan keempatnya baru berpindah ke huruf berikutnya ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ketukan irama pertama pada pengucapan bunyi vokal sebelum huruf yang bertasydid, dan berakhir dengan ketukan ketiga pada bunyi vokal huruf yang bertasydid tersebut ya. Coba sekarang kita lafalkan dalam penggalan ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dengarkan dan ikuti ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perhatikan pada huruf hunna itu ya, itu gunnah ya dibacanya karena ada nun bertasydid. Tetapi ketika ada kalimat libasul lakum, sulakum, itu kan ada tanwin ya, tapi bertemunya dengan huruf lam. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kalau bertemunya dengan huruf yang 8 berarti tidak boleh dibaca gunnah ya. Jadi libasul lakum. Jadi jangan sampai membacanya misalnya seperti ini ya, libasul lakum. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh dibaca gunnah. Kemudian wa antum itu ada nun sukun ya, nun sakinah bertemu dengan huruf selain yang 8 tadi, berarti sama dibacanya gunnah ya. Kemudian libasul, nah ini ada tanwin bertemu dengan huruf lam lagi ya, sama seperti yang tadi, tidak boleh dibaca gunnah ya. Jadi seperti biasa saja, libasul lahun, seperti itu ya. Sekarang perhatikan penggalan ayat yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Perhatikan pada kalimat tsumma itu ya, mimnya bertasydid, berarti itu dibaca gunnah ya, harus ada dengung ya dari rongga hidung. Tsumma, seperti itu ya. Kemudian latus alunna ya. Perhatikan dulu ini di huruf sinnya ya. Huruf sin ini sukun ya, tapi tidak boleh dipantulkan ya dibacanya. Jangan dibaca misalnya seperti ini, latus alunna, tidak boleh ya. Kenapa? Karena huruf sin itu tidak termasuk huruf qalqalah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf yang harus atau boleh dipantulkan itu adalah huruf-huruf qalqalah ya. Kemudian pada kalimat latus alunna, nah itu harus dibaca gunnah ya. Di situ ada nun bertasydid ya. Kemudian di situ ada kalimat yauma idzin ani, yauma idzin ani. Nah, di situ huruf zalnya itu kan tanwin ya. Tetapi karena di depannya itu adalah huruf ain ya, yang termasuk huruf yang 8 tadi ya, maka cara membacanya adalah
tidak dibaca gunnah ya, bahkan itu dibacanya izhar ya, jelas. Nah, pada akhir ayatnya ada kalimat anin na'im. Nah, itu anin ada huruf nun bertasydid lagi. Nah, itu dibacanya gunnah ya. Nah, perhatikan lagi ada catatan penting ya terkait gunnah ini. Yang pertama, jika vokal huruf sebelum gunnahnya itu berharokat dhammah ya, misalnya seperti tadi summa ya, huruf mim bertasydidnya itu kan gunnah ya, kemudian huruf sa-nya itu adalah dhammah. Nah, itu cara bacanya itu harus hindari menahan lamanya gunnah dengan bibir yang dikumpulkan atau dimonyongkan ya, mohon maaf. Atau dalam bahasa Arabnya adalah ilzimamus syafatain ya. Kemudian catatan penting yang kedua adalah metode baca gunnah ini berlaku untuk semua tempat gunnah ya. Kan tadi kita sudah mempelajari metodenya ya. Nah, itu berlaku untuk semua bacaan gunnah. Nah, anak-anak hebat, sekarang kalian sudah tahu hukum tajwid mengenai hukum membaca gunnah ya. Jangan lupa praktikan ketika membaca Al-Quran, murojaah dan juga ziyadahnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Terima kasih karena telah mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.